Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan di sini kita masih ngobrol nih sama komika Bekasi yaitu Kak Syafril. Kalau tadi udah ngebahas soal menyinggung bahwa Kak Syafril ini pernah menjuarai stand up comedy, menjadi juara 1 yang bertanding dengan seluruh pesantren di Indonesia. Waduh, ini patut dibanggakan dan sampai pada akhirnya juga berkesempatan untuk stand up di depan para komika Indonesia yang terkenal. Kak Syafril, kalau boleh sedikit cerita itu gimana rasanya open mic ya, berarti open mic atau menyampaikan materi di depan para komika Indonesia yang terkenal gitu, Kak? Iya, rasanya sih campur aduk ya. Pertama senang, ada senangnya, juga ada deg-degannya ya, karena tampil di orang yang dijuluki sebagai legendnya dunia lawak di Indonesia gitu loh. Mereka pasti tahu apa yang bakal kita sampaikan dan mereka tahu pasti arah komedinya kemana gitu. Dan itu satu tantangan yang luar biasa sih menurut saya gitu. Dan alhamdulillahnya kita bisa menguasai panggung, tidak demam panggung, nggak grogi, sehingga kita pede-pede aja tampil depan mereka dengan totalitas gitu. Dan mereka senang, mereka apresiasi itu. Tapi sebelumnya nyangka nggak sih sampai pada akhirnya jadi juara 1 gitu? Sebelumnya nggak nyangka ya, karena emang cuma modal pede aja, ngobrol ceplos-ceplos gini kan. Cuma mungkin yakin dengan pembawaan materi tersebut sehingga orang-orang bisa melihat bahwa materi tersebut tuh dekat banget sama kejadian sehari-hari kita gitu. Tapi kalau Kak Syafril sendiri kalau bikin materi itu lebih ke random atau Kak Syafril misalkan punya identitas tersendiri kalau buat materi, misalkan Kak Syafril memang kayak concernnya memang materi-materi yang dibuat tuh kayak tentang politik atau tentang percintaan atau apa random aja gitu? Iya, kalau dulu sih lebih gampangnya nyari materi tentang asmara ya, karena mungkin semua orang merasakan jatuh cinta gitu. Tapi ya balik lagi, kita ngangkat keresahan ini kan sesuai dengan target pasar ya kalau misalnya di dunia industri. Jadi kita ikuti juga algoritmanya, apa yang sedang ramai dibahas sekarang mungkin kita bungkus dengan komedi sehingga kita sampaikan hal tersebut dengan komedi gitu. Aduh, sampai pada akhirnya nih sekarang berarti sudah menjadi apa sebutannya biasa apa, stand up comedy komika ya, Kak ya? Ya betul. Ini Kak Syafril biasanya kalau boleh tahu open mic-nya yang sering tuh di mana, Kak? Karena dari dulu saya besar di komunitas, jadi memang sampai sekarang pun aktif di komunitas stand up Indo Bekasi namanya gitu. Adanya tuh di daerah Pekayon, Bekasi ya. Jadi siapapun yang mau belajar, yang mau kepo apa itu stand up comedy atau mencoba buat open mic, mencoba buat tampil, itu bisa banget di komunitas stand up Indo Bekasi. Waduh, berarti di komunitas itu memang kumpulan orang-orang yang memang ini ya menggeluti dunia stand up comedy berarti ya, Kak? Iya betul. Jadi bukan cuma menggeluti aja, bahkan mereka kalau misalnya hanya sekedar penasaran, ingin belajar tampil atau ingin mengeluarkan unek-unek yang menjadi keresahan mereka, itu bisa banget di situ. Luar biasa. Itu berarti anggota komunitasnya dari anak-anak Bekasi ya? Iya betul. Bahkan juga bukan hanya dari Bekasi saja, daerah-daerah penunjang Bekasi, ada yang dari Jakarta juga kadang ikut gabung, Karawang juga ikut gabung, dan ya alhamdulillah diterima di kalangan anak-anak muda nih cukup luas juga. Jadi kita bisa sharing bareng, kita bisa belajar bareng, kita bisa nyoba bikin materi bareng, dan kita tampilkan, kita tertawakan bersama-sama di sana. Kak, kegiatan rutinnya apa kalau boleh tahu komunitas dari si Indo Stand Up itu? Atau pertemuan rutinnya ada nggak? Pertemuan rutinnya sih setiap 1 minggu sekali ya, kita nyoba bergilir, jadi masing-masing itu adu kebolehan, lalu kalau ada kekurangan-kekurangan nanti ditambahkan atau dikoreksi dengan komika-komika yang lebih senior. Oke, berarti tetap ya ada seniornya dan bisa saling sharing, ini kayaknya bisa saling evaluasi gitu kayak? Atau gimana sih kalau stand up tuh sistemnya? Iya, jadi misalnya dari rumah nih udah punya keresahan nih, bakal saya ceritain nih di depan teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti bakal ditambahin. Ini harusnya bisa jadi komedi nih kalau misalnya nulisnya lebih dalam lagi kayak gitu. Sampai
diajarin sama senior-seniornya yang udah pengalaman di dunia industri. Kalau boleh tahu senior yang mungkin ada di Indo Stand Up Comedy siapa Kak? Kalau di Stand Up Indo Bekasi itu ada yang namanya Bang Ajis 2000, sekarang menjabat sebagai Presiden Stand Up Indo. Jadi seluruh komika yang ada di Indonesia itu di bawah kepemimpinan Bang Ajis 2000. Itu dari Bekasi asli. Selain itu juga ada yang namanya Andi Wijaya atau kenalnya Awe, juga ada Bintang Bete. Iya. Juga banyak ya? Banget komika dari Bekasi. Bahkan bukan hanya stand up comedy tapi diminta buat tampil di TV, bahkan juga sampai ada yang diminta untuk main film juga gitu yang bergenre komedi. Waduh, luar biasa. Dari anggota-anggota komunitas itu bahkan sampai ada yang ditawarkan untuk ke TV gitu ya Kak? Iya betul. Banyak banget yang ranahnya ke dunia industri seperti kayak ke sinetron atau typing series, bahkan sampai ada yang diajak buat main ke TV gitu. Ini komunitas nggak cuma sekedar sharing ya, tapi jadi ruang relasi juga antar sesuatu hal yang pastinya jadi bisa membawa kebermanfaatan untuk diri sendiri dan juga banyak orang gitu ya di situ, di komunitas itu. Kak Syafril nih, kalau boleh tahu sebagai seorang stand up komedi gitu, ada nggak sih sosok komika yang diidolakan? Sosok komika yang diidolakan tentu yang pertama yang mempelopori stand up komedi di Indonesia ada Raditya Dika dengan bercanda-bercandanya yang receh ya, dan juga ada Panji Pragiwaksono yang kita tahu memang mereka adalah dua orang yang luar biasa. Mereka observatif juga, kreatif banget dalam menulis, dan lucu juga dalam menyampaikan materi-materi mereka gitu. Oke, Kak, selama open mic nih, pernah nggak sih nyampein materi, tapi ternyata audiensnya justru kayak ngerasa tidak interest atau bahkan punya kesan yang jadi buruk gitu untuk diri sendiri pakai materi itu? Pernah nggak ngalamin hal itu? Pernah ya, tentu ini suka dukanya gitu. Jadi ada ceritanya itu saya tampil di acara pentas seni salah satu sekolah gitu. Saya kira sekolahnya itu SMP atau SMA, tapi ternyata saya tampil di depan anak-anak SD gitu. Ya kan saya bingung juga ya, udah nyiapin materi buat anak SMP SMA gitu, terus kenapa jadinya anak-anak SD gitu. Jadinya mereka yang tidak bisa diajak berpikir lebih jauh. Akhirnya kita cuma bercanda, nyanyi-nyanyi biasa-biasa aja gitu tanpa nyiapin materi apapun. Ekspektasinya udah ini anak-anak sekolah SMA nih atau SMP lah ya, bahkan cari relate materi yang memang sama mereka gitu, tapi ternyata anak SD yang bahkan waduh ini apaan ya kakaknya ngomong. Waduh. Tapi itu kalau boleh diceritain apa Kak suka dukanya menjadi seorang komika? Iya, suka dukanya itu tadi mungkin kita di mata orang lain itu menjadi orang yang paling riang, orang yang paling banyak tertawa gitu. Padahal kan dalam realitanya orang yang paling kenceng tertawanya kan menyimpan kesedihan yang luar biasa di belakang panggung ya. Jadi itu seolah-olah tuh kita kayaknya nggak boleh sedih gitu. Kita udah image-nya lucu ya lucu aja gitu. Padahal belum tentu gitu. Nah itu Kak, gimana tuh tantangannya nggak sih kalau misalkan mungkin ada jadwal open mic gitu atau panggilan open mic, sedangkan misalkan perasaan kita lagi galau, gimana? Gimana cara mengatasi keprofesionalan antara sebuah profesi menjadi seorang komika dengan perasaan yang sedang galau gitu? Iya biasanya kita kayak ya udah kita bungkus aja pakai materi yang memang relate dengan kegalauan kita. Itulah tadi yang saya sebutkan bahwa ngapain galau kita perpanjang, mending kita tulis jadi materi terus kita galauin aja bareng-bareng, kita ketawain bareng-bareng di atas panggung kayak gitu. Tapi gimana sih Kak, kayak lingkungan sekitar gitu, kayak keluarga saat tahu mungkin Kakak sekarang menggeluti dunia komika yang kadang banyak ya orang tua yang mungkin nggak tolerir karena profesi yang dibilang baru gitu kan, ini komika gitu kan, seorang stand up komedi komika gitu kan. Nah itu gimana kalau dari orang tua sendiri, support kah atau justru mereka gimana responnya? Awalnya mereka mungkin
biasa aja ya, dan nggak terlalu kepo tentang apa sih itu stand up ya. Paling kumpulan orang-orang di pentas gitu kan, orang-orang yang hibur, hanya sekedar itu aja, mereka support gitu. Tapi sampai sekarang di sela-sela perjalanannya bahwa ini bisa jadi satu profesi dan ini bisa menjadi satu hal yang menghasilkan rupiah gitu dari panggung dunia industri seperti ini gitu ya. Mereka support total, support penuh gitu. Saya tahu kalau ternyata ini yang terbilang kayaknya bercandaan gitu ya, ini justru malah jadi cuan. Benar banget. Nah, ya Kak, ini apa namanya, kalau stand up komedi atau belajar stand up komedi menjadi seorang komika ini emang harus punya ini khusus nggak sih, kayak punya keahlian khusus gitu? Misalkan kayak apakah dia misalkan orang yang introvert atau orang yang memang pada dasarnya nggak periang, diem gitu, bisa menjadi seorang stand up komedi atau komika, Kak? Tentu bisa, karena kan biasanya tuh keahlian itu lahir dari sebagaimana kita kerja keras gitu ya. Kalau misalnya kita konsisten belajar, kita konsisten nulis, kita konsisten latihan, bukan hal yang nggak mungkin bahwa kita bisa menjadi stand up komedian gitu. Karena banyak kok orang-orang yang terbilang introvert, nggak pernah nongkrong, nggak punya banyak teman, tapi justru dengan pengalaman mereka seperti itu, mereka bisa tuliskan dan mereka bisa ceritakan ke orang-orang gitu. Tapi kayak misalkan cuman sekedar bikin naskah terus orang yang nyampein bisa nggak? Apakah misalkan kalau kita sebagai seorang komika kita harus bisa nulis juga, harus bisa nyampein juga, atau bisa kayak cuma nulis materi aja, apa namanya, atau bahkan sebaliknya misalkan kita dapat tulisan dari orang atau gimana, Kak? Bisa nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Ada juga beberapa, ini kan hanya metode ya dalam menyampaikan stand up komedi. Ada yang dari nulis dulu terus kita hafalin beat-beatnya, part demi part ceritanya gitu. Ada juga yang memang tanpa menulis, mereka bisa menangkap komedi itu dari suasana sekitar panggung aja gitu. Jadi tanpa persiapan dia naik, bahas penonton, bahas panggung, bahas apapun yang sedang trending mungkin yang ada dalam pikiran dia, sehingga bisa dibercandakan gitu. Jadi kembali lagi ini ke metode masing-masing, tapi yang jelas butuh latihan beberapa kali untuk bisa melucu di atas panggung. Biasanya kalau Kak Syafril untuk misalkan untuk open mic gitu, persiapan Kak Syafril biasanya berapa hari atau gimana prosesnya sampai pada akhirnya nanti mau open mic gitu? Biasanya sih sebelum kita tampil ya 1 minggu itu udah nulis sih biasanya apa yang mau kita sampaikan gitu. Nanti kita latihan dulu di cermin, kita latihan sendiri, baru nanti 3 hari atau 4 hari sebelum kita tampil kita coba buat open mic di tempat-tempat komunitas kita atau di tongkrongan-tongkrongan kita. Kiranya ini lucu gak sih di penonton, ini bisa gak sih kita sampein ke mereka gitu. Kalau misalnya ada kekurangan kan masih ada waktu buat kita benahi, kita koreksi, kita perbaiki gitu Kak. Jadi diuji coba dulu ya dari orang-orang sekitar nih, materi kita nih kalau circle kita udah oke, kayaknya mungkin bisa dipakai gitu ya Kak. Waduh, ternyata proses jadi stand up komedi nggak segampang yang mungkin orang-orang pikirkan gitu ya. Perlu banyak proses-proses yang memang dipersiapkan untuk sebuah open mic gitu, sebuah materi yang mungkin disajiin gitu ya Kak Syafril. Oke Kak Syafril, kita akan jeda dulu sebentar ya pemirsa, juga jangan kemana-mana karena setelah jeda yang satu ini juga kita masih akan membahas seputar stand up komedi. Nah pastinya sama Kak Syafril juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.